pasti diajak Om Desna. Jadi nongkrong di studio. Dijeburin lah, Jeburin. Jujur aja kalau gue itu masih nggak tahu nggak pecinta musik keras juga. Aslinya gue ya. Artinya Cuma penasaran juga. Apa semua dari awal sampai terakhir? gokil lu emang. Cinta banget lu ya. Ragazzi Friends gua. Emang iya nama sebutan. Baru gua bentuk tadi. Kayaknya Gua ketuanya, tadi gua bikin Instagramnya. Ragazzi Friends namanya. Ragazzi. Gak kepikiran, Om Cem gak kepikiran bikin gak apa-apa Om gitu. Gua kasih namanya Ragazzi Friends namanya. Enggak ada serem-seremnya banget. Nah sih, jadi itu spontan aja sebenarnya. Maafin ya. Malu. Iya. Jadi Ragazzi itu memang namanya spontan sih. Jangan diulang lagi. Oke everybody, balik lagi di Kurvatek Podcast. Yoi. Malam hari ini ramai banget. Teman gua udah balik lagi sekarang. Mana kabarnya gitu ya? Tuh balik lagi. Yoi. Udah ilmu udah dapat, ilmu udah banyak. Udah banyak. Alhamdulillah. Udah banyak. Udah bertapa ya? Iya. Oke. Jadi malam ini kita ada di segmen Jam and Talk. Udah ada tamu kita malam hari ini ya. Yoi. Ketawa lagi. Gua salah tuh jam. Jam and Talk ya. Oh, bukan. Agak, malam hari ini kita kedatangan siapa nih malam hari ini? Bye, malam ini spesial banget. Yoi. Lo harus tahu dulu, band ini berdiri tahun 98, lo udah lahir belum? Udah. Oh udah, umur berapa tahun, Bay? 4 tahun. 4 tahun, men. Gua 4 tahun, orang-orang kalau di kandungan semua didengerinnya Murotal. Iya. Ragazzi gua mah. Gila. Jadi malam ini gestarnya siapa? Tepuk tangan dong, Ragazzi everybody. Oke, Ragazzi gokil. Gua tahu dulu ada di kompilasi Ragazzi sama ini, Black Missile. Ya. Apa namanya lupa tapi Bener gak nih? Bener. Waktu gue SMP gue dengerin Ragazzi. Bener gak? Soalnya dia, aduh. Ya Kayaknya kalau sama Black Missile belum. salah info guys. Yang jelas nih. Jadi zaman gue belum ngeband, Ragazzi ini udah tampil di Jawara Band Banten, bro. Gokil, bro. Lagunya apa tuh, Pak? Mimpi kosong. Mimpi kosong. Tahun berapa itu, Bang? Jawara Banten 2002 ya? Ya. 2002. Ya, Wih, keren. Itu pas Korea lawan Itali waktu itu Wah. dunia. Lu enggak tahu kan Iya, ya bola. iya, bola ampun dah gua. Tapi sebelum lanjut kita kenalan dulu dong. Yuk, Sama siapa aja nih? Mulai dari abang-abang di sebelah kiri gua nih. Ini Ade. Ade. Yoi. Ini baru abang. Iya. Oh, ini urutannya menunjukkan umur gitu. Oh, gitu, bener. Ini Si bungsu. Om Reki tukeran dulu. Paling tua yang ini Om. Oh iya. Kita spesial malam ini kedatangan vokalis Kahitna ya. Oke. Gimana ya? Edi Yunse. Ayo kita kenalan. Yang pertama, Saya Aldi. Aldi pada apa? Gitaris. Gitar. Ada Tahir. Bukan, Aldi aja. lagi dong kita. Aldi aja. Aldi di gitar. Iya, soalnya aduh. Ini nggak abangnya, nggak adenya ya. Ya ampun, kenapa lo nggak ngeband sama kakaknya aja sih? Kenapa harus nyari Takut orang? di ospek ya kalau mau bang lo ya. Udah pernah nggak cocok tapi. Emang gitu biasanya kalau keluarga suka nggak cocok. Itu kalau masalah vokalnya gue gitu. Iya benar. Aldi ya. Tepuk tangan dong buat Aldi. Aldi. Ini yang paling muda. Yang paling muda. Oke. Lanjut. Waduh, ini the one and only nih. Aduh. Silakan A. Gua Desna dan sebelah kiri saya Enggak usah dia sendiri aja. Dia aja. Enggak usah ini susah. Iya, enggak usah. Ini sebenarnya Adesna bandnya apa sih? Kok banyak banget yang pakai Adesna saking jagonya. Emang dia kan sebelahnya juga sama ntar. Iya. Dia banyak juga. Ini ya.
Iya. Bandnya cuma RGZY. RGZY. Cuma project juga ada. Kita saling support aja. Oh Main gitu. support, Tapi kan yoi. membuat Serang atau local band ini lebih berkembang gitu. Salah satu genre kita belajar juga genre-genre lain. Mantap. Itu juga tujuan podcast kita ya pastinya Betul. ya, mengangkat lokal heroes ya. Betul. Nah, Kayaknya makanya kita belum teman-teman- review tuh yang itu. Iya, enggak apa-apa sih gue tambah-tambahin aja. Jadi teman-teman yang mau juga join di sini jadi bintang tamu kita. Ya, betul. Tinggal DM ke Kurvatex atau Brigata. Brigata atau Ya. Apresiasi Lo kirim boleh. CV Hmm. semanis mungkin. Kirim foto 3x4 ya. Iya. Pakai jas, pakai alma mater boleh. Iya. Apa? Tapi Adesna masih main drum ya? Masih. Luar biasa ya. Luar biasa ya, Bang. Panutan. Lanjut. Lanjut. Tepuk tangan dulu buat Tepuk kita. Nah, Gua Ricky di gitar. Gitar, yoi. Nah, Riki, Di mana-mana ada dia. sama bener itu juga baik. Waktu itu gua MC acara di alun-alun, satu hari main 2 kali dia. Satu. Ada nggak ada? Jadi satu hari Satu itu 2 kali. 2 kali ya. Gokil emang. Bisa 3 bisa 4 sih. Bisa 3 bisa 4 Iya, kadang. beliau ini. Betul. Suhu juga panutan Gokil. juga ini. Gokil. Lebih akurat lagi ada sebutan nama. Apa tuh? Ada Ya, sebutan. Riki apa? Jadi biar pada tahu. Apa tuh? Kasih tau. Sebutannya apa, Riki? Riki apa? Bukan Riki Harun kan? Bukan. Kalau dulu Riki Poring. Riki Sorry. Sekarang? Kalau sekarang panggilannya Abah. Abah. Ampun, Bang. Kebetulan Om Riki juga adalah penemu kunci C ya. Kayak Lu dulu tau kan kenapa gua nggak muncul-muncul kan? kenapa? Gua bertapa sama Oh, Abang. iya. Dia nambah ilmu gua. Dia nambah ilmu gua. Gokil. Iya. Lanjut. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Ini dong. Lanjut. Nah ini yang selalu Ah. muncul di depan, yang bikin suara gua kayak gini nih. Ah. Ini bekas latihan. Latihan. Iya. Gokil. Mangga. Siap. Kenalan lu, Perkenalkan, nama saya Cevi sebagai vokalis. Vokalis, yoi, frontman. Frontman. Om Cevi, yoi. Tapi di usia segini belum turun kan nada dasarnya. Semua lagu Ragaji masih aman katanya. Aman. Terakhir Ragaji cover Maria Carey katanya. Tinggi Emang banget. iya, Grammy dong nanti. Tinggi banget nadanya. Iya. Woi, tepuk tangan dulu dong buat aja nih. Ini kalau nggak salah founder nih dari 98 kayaknya. 98. Yes. Bener ya? Wonder. Iya, luar biasa. Yoi. Tapi ubannya masih dikit ya. Baru dikit pakai gigen. Emang iya. Bukan yang sampo-sampo di TikTok gitu. Bukan. Sasa pakai sasa. Iya. Tepuk tangan dong buat aja nih. Lagi. Nah, kalau ini harus gue contohin mainnya. Dulu tuh main bass dulu. Yoi. Bang Suli itu. Oh, yoi. The one and only nih. Siapa RD? Yoi, Bang Erni. Kamu bayangan apa? Mana sih lo? Dia udah nyiapin kata-kata tadi. Iya ya, gue ngerasa personil. Bang Erni ya, masih ya. Iya. Yoi. Tapi tadi udah ada lengkapnya semuanya. Tapi gue penasaran kan Ragasi dari tahun 98. Iya. Itu personilnya udah banyak yang ganti berarti Om? Om Cepi Iya. boleh? Iya, kalau untuk yang pertama kita kan Hah? gua sendiri Cevi, Erdi, Hmm. Asep Odoy sama Sandi. Berempat. Berempat. Awalnya berempat, oke 98. Terus rombak terus ya? Rombak sampai akhirnya 2023 kita ya gabung ya. 2003 mulai reuni lagi gitu ya? Iya. Berarti ini formasi tahun 2023 nih? Iya. Awal comeback ya? Iya. Ode kenapa nggak balik lagi? Udah sibuk. Udah sibuk ya? Odoy! Backupan. Udah banyak backupannya. Udah banyak. Backupan tapi tiap malam. Reguleran? Oh, oke. Iya. Nah, 2023 milih buat comeback. Alasannya apa? Ayo. Silakan Om. Ya, Dik, jelaskan, Dik. Ayo, dia ngomong soalnya tadi. Iya. Jadi sebenarnya 2023 tuh kita memang bikin project itu bikin pengen kolaborasi dengan yakin dari segi dari genre-genre yang dari mungkin dari Ricky dari Opang gitu kan, dari Om Desna juga sama. Iya. Nah itu mau Kalau dia sih Mateo. nah mungkin dari situ punya jadi punya kayak project gitu ya,
Untuk menggabungkan dari musik ragaji yang awalnya memang banyak ke nu metal gitu ya. New metal. Kita coba ke hardcore gitu ya. Gabungin gitu. Oh gitu. Jadi sekarang genrenya apa, Erdi? Lebih ke ini ya, Kamu. campur ya dari nu metal, hardcore, punk gitu sebenarnya. Itu kan kalau nggak salah Dan ska juga ada. Oh, ska juga Ska ada. aja. Kan titik baliknya tuh kalau nggak salah bikin single ya. Betul. Nah, jadi kalau yang belum tahu warna ragaji yang sekarang harus dengerin dong. Ya, Bener nggak sih? Cocok nggak Baigo, Bay? Cocok di Spotify ada. Kayak yang sama 2GM bukan? Ya betul. Judulnya bisa tuh. Judulnya apa tuh? Bisa. Bisa kali dengerin tuh. Yo, Bisa kali. harus dong. Ada di Spotify. Nih Iya kalau saya. dong. Pokoknya kita support lokal heroes. Betul. Iya kan? Adesna, nah berhubung kelihatan di dalam mukanya yang paling tampan. Adesna tuh nggak tua-tua ya? Udah bandnya banyak, nggak tua-tua. Kemarin baru naik level lagi. Apa tuh? Mobile Legends udah levelnya. Tiba-tiba Mobile Legends. Aura ini ya begitulah. Oh gitu. Ya, intinya kalau mau main ya. Oh nyambung ya. Kalau mau bukan begitu? Iya. Oh iya bener ya. Bagaimana usaha seblak lanjut? Alhamdulillah. Adesna, kan tahu Angga nih ya mainin banyak genre. Bandnya juga bukan cuma satu. Ada kesulitan nggak sih? Kesulitan sih pasti ya. Khususnya di ragaji ini nih. Oh di Ragaji. Kalau di Ragaji saya berprinsipnya bahwasannya apa yang kita punya, inner apa yang kita di dalam ini sudah terbentuk gitu. Kita mencurahkan ke dalam suatu wadah, ya jadinya akan mungkin lebih berwarna. Yeah. Kalau saya gini mikirnya, mau apapun itu genre, tapi kalau kita sudah ada punya karakter sendiri, dia akan mungkin ada ciri khas tersendiri dari suatu karya itu gitu. Kalau untuk masalah tingkat sulitannya, ya terus belajar aja untuk menyesuaikan gitu. Udah suhu aja. Udah suhu terus belajar. Gimana kita? Aduh. Kita. Udah dosen. Baik. Jangan bawa-bawa. Beda. Baik. Apa? Ayo dong, tanya dong. Ya, tapi kan dari berlima nih yang yang dari awal Ragaji formasi awal kan udah 2 ya. Iya. Nah, dari 3 orang ini gue pengen nanya nih, kalau misalkan lo kenapa memutuskan mau akhirnya gabung di Ragazi? Kalau dari Aldi deh, kenapa akhirnya lo memutuskan gue nggak apa-apa gue join nih sama Ragazi nih? Boleh ini sendiri sebentar. Boleh. Kalau Aldi mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir. Ya, mungkin dari sini dulu. Boleh. Dari, maksudnya yang terakhir biar paling lucu gitu. Urutannya nanti ya. Iya. Jangan langkahin dulu. Boleh. Ayo, dari Om Riki dulu. Emang nggak ngeliat tuh? Nggak ngeliat. Jadi emang di tahun 2023 itu Acep ya sama Ian adiknya RD adalah dia datang ke tempat gua kan, ngajakin untuk cobalah Ragaji mau jalan lagi bantuin. Cuman di saat itu kan gua mikir, wah nu metal, gua tahu lagunya Ragaji udah lama. Kayaknya gua nggak mampu nih kalau bikin nu metal yang soundnya begini, udah kepikiran nggak sanggup. Terus kata Ian, ya nggak apa-apa, sejadinya aja, dia bilang gitu. Ya sempet bisa berapa kali WA, 2 kali 3 kali ya nggak dibalas ya. Ada gitu juga ya. Mikirnya gini, Parah. mikirnya gini, takutnya gue masuk ke Ragaji bikin sesuatu malah nggak jadi lebih bagus dari yang kemarin gitu. Nah itu akhirnya pas Ian dateng lagi ajakin ya udah dicoba. Cuman belum kepikiran tuh musiknya mau dibikin gimana, kemasannya mau seperti apa. Itu gue hampir 1 bulan ya tiap hari dengerin lagu tuh gue cekokin tuh lagu hardcore, metal semua lah. Untuk nyari bakal Ragaji jadi seperti apa nih nanti materinya. Ya akhirnya udah sekitar hampir 1 bulan gue coba bikin 1 lagu buat ngelihat karakter yang lain ya. Dulu drummernya belum Desta, masih pakai Odoy awal-awal. Odoy masih bisa. Nah setelah itu ya wah berarti harus begini. Jadi yang lagu pertama itu diuji coba lah. Dicoba untuk yang selanjutnya ya udah paham om arahnya harus seperti ini gitu. Itu rubah nggak sih dari genre yang dulu? Oh, ya, iya, sekarang lagunya lagu Om Riki? Iya, ada beberapa lagu. Tapi ada kesulitan nggak itu? Awal-awal ya. Cuma sekarang sini ini tempat stres juga. Oh iya kan. Beda ya. Tempat stres juga. Destak. Iya. Literasinya Beda. beda. Yoi.
dia Korn, Slipknot, gua bawanya kayak Biohazard kayak gitu kan lebih Biasa berat. main 3 chord, sekarang jadi banyak gitu ya. Lebih dalam aja. Oh. Lanjut. Om. Kalau saya terus terang diajakin Abah Iki ya, Abah Riki atau Abah Iki, karena posisinya waktu itu Mas Odoy sudah Sibuk. Sibuk. kan, banyak aktivitas. Doi. Mana Doi? Doi. Marah kacau. Kebetulan diajakin ya, kita juga koordinasi ya, izin juga sama Mas Odoy, ya sudah, saya sudah harus mencari sesuatu hal yang ini, oke lah, ya udah kita bantuin. Materi-materinya kita nggak tahu, saya juga nggak tahu, tiba-tiba di studio ditembak, langsung bikin ini Bikin lagu dong. Iya. Yang mana waktu lagunya? Yang aku apa yang bisa? Aku. Oh, yang aku. Iya. Ya akhirnya coba terus kita olah, kita kaji terus, kita cari. Ya saya sih yakin kalau seandainya kita terus digali, diuji segala macam, itu pasti ketemu jalannya. Nah, akhirnya udah ketemu, akhirnya ya sudah, jadilah aku. Nah, waktu aku itu belum ada, kita masih berempat. Oh, Gitu gitu. ada Aldi berarti. Masih berempat. Iya, iya. Berarti Aldi nggak ikut waktu proses bikin lagu aku itu ya? Enggak. Tapi waktu recordingnya juga sama belum? Sama belum. Oh belum. Proses rilisan pertama. single Oke, pertama. berarti Aldi masuk pas sisa ya? Sisa. Sisa. Oke, gimana awalnya waktu lo ditawarin masuk ke Ragazi? Ya, awalnya sih diajak Om Desna. Hmm. Jadi nongkrong di studio. Dijeburin lah, Jepurin. Jujur aja kalau gue itu masih masih nggak tahu nggak pecinta musik keras juga aslinya gue ya. Artinya. Cuma penasaran juga karena diajakin Nyoba. proyekan ini gitu, nyobain ya udah. Dan didengar materinya ada slotnya nih buat isian pribadi gitu ya. Bisa lah dimasukin. Dan ternyata yang bikin betahnya sangat kekeluargaan sekali bapak-bapak ini. Oh, gitu. Lu balik Enak. subuh mulu kapok kali. Paling itu doang sih ospek itu balik subuh itu. Balik subuh. Sebulan. Gara-gara bikin lagu itu? Take-nya malam. Oh, take-nya malam. Tapi enggak juga sebenarnya. Oh, emang ngopi aja. Tapi subuh biasanya. Tapi seru. Seru ya. Seru. Padahal Adesna dia cerita, jadi karena nggak enak nolak ajakan Adesna. Sebenarnya sih itu. Iya, kemarin WhatsApp gue juga gitu. WhatsApp Iya. Mau balas WhatsApp-nya gimana ya? Kalau kayak Abang tadi kan Sengaja, biar- sengaja kan. Iya, kemarin ngomong ke gue sempat gue blok juga baik aku. Iya kan. Checklist satu. Jujur aja lah dia. Iya lagi. Iya ya. Canda ya. Ya intinya sih Nah. kalau Aldi waktu itu ospeknya pas kebetulan lagu-lagu sudah ada Udah banyak, udah ada udah banyak. Oke. Jadi kan materinya sudah ada banyak, jadi Aldi digejak semua tiap malam sampai subuh jadi ngeberesin untuk target materi itu, untuk timelinenya udah seperti Oh, udah siap. udah siap gitu. Berarti emang maksudnya bukan berdasarkan Om Chef doang ya yang milih? Orang-orang bukan ya, emang ada rekomendasi dari orang juga gitu ya. Oh gitu. Ya kebetulan udah lama. Iya kenal lama, cuman dia nih dari Ian sih, adiknya Erdi tuh. Dia kan kebetulan yang di Ragaji juga. Ian, itu awal dari dia. Oh Jadi gitu. bisa kenal, bisa gabung. Pengen bangkit lagi, cuma nggak tahu sama siapa. Siapa? aja. Oke. Ternyata ada rekomendasi dari, ya sebetulnya sih Ian itu bukan personil, tapi Ian itu sudah termasuk dalam Ragaji. Keluarga lah ya, keluarga Ragaji. Jadi Ian coba untuk mengusulkan minta apa juga ngajakin gua gitu posisi. Nah kalau Aldi terus terang ya saya melihat potensi yang benar-benar nggak kelihatan. Iya. Kalau abangnya kan kelihatan banget. Iya. Abangnya juga udah. Iya, ini kali sering di belakang abangnya jadi kelihatan gitu kan ya. Kayaknya gitu deh. Makanya harus pisah. Iya. Biar kelihatan. Betul. Iya, banget gitu. Sampai kelihatannya tidur juga nggak tahu lah. Berarti tadi kan Om Desal sempat ngomong kalau materi-materi dari Ragazi udah digodok, udah banyak dibikin. Berarti ada rencana ke depan mau rilis single baru atau ada album mungkin? Single baru sama EP. Single baru dan EP. EP ada 5 lagu. EP 5 lagu. Single masih 1 lagi. Single satu lagi kira-kira kapan dirilisnya? Tahun ya, soalnya rencananya sih format video klip ya. Yang mana sih? Yang mau dibikin video klip yang baru ini? Single baru. Oh, single baru. Nanti Gokil. setelah itu baru EP. Tapi udah mulai proses recording? Recording udah selesai. Oh, selesai. Oke. Termasuk EP juga? Iya. Tinggal Tinggal rilis doang ya? Iya. Gokil. Kita siap nanti kalau Yoi. yang rilis. Iya, kita siap video klip. Iya. Aman lah. Aman lah. Di sini bisa kan syutingnya? Bisa nampil sedikit.
Kalau untuk EP emang pure untuk gaji gitu, dari GZT. Tapi untuk yang single-single rilis itu kebetulan ada perubahan dalam perjalanan di featuring. Jadi Oke. untuk nimbulin featuring, setidaknya misi kita itu pengen sama-sama yuk kita Merangkul ya. Itu genre apa aja tuh, yang featuringan itu, Pak? beda-beda sih. Beda-beda. Kemarin kan yang sudah tuh itu BM. jadi gabungin hardcore, Keren banget tuh. sama hip hop gitu. Nah yang sekarang ini kayak emo ya. Masih popang sih. Popang. Boleh dibocorin nggak? Belum boleh. Belum ya. Popang juga sih itu sebetulnya. Riff gitar aja, jig 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 jig. Popang sama Bocorannya gitu. bocoran. Nanti Ragazi duitnya sama Popang itu kebetulan sama Neck Deep ya. Cuma Om Bay udah denger kok kemarin di acara kemarin udah. Ada di bawah itu. Yang di Lu gimana sih? Udah itu. Lu kasih tau dong. ya kan nggak boleh. Oh, iya. Apal gua sebenarnya apal, tapi nggak boleh rahasia. Cuman belum tahu. Iya. Gua mah tahu. Padahal vokalis aja belum hafal. Terus kayak gitu loh. Apalah. Terus si EP dia 5 lagu nih. Berarti ntar kita keluarin Ragazi keluarin single dulu, jeda baru EP. Iya. Oh gitu. Berarti harus secepatnya dong karena udah mulai mau akhir tahun kan. Nah, Iya. ada apa ya tahun? Ada itu Grammy Award. Ya maksudnya biar ini biar banyak yang dengerin biar lebih Iya, cepat iya, gitu. benar-benar. Si EP itu ntar ada featuring juga? Nggak ada. Enggak. Oh, yang ini doang ya. Single aja rilis. Oke. Ayo nih, gimana ngebahasin Ragazi versi lama dengan versi baru, ada perbedaan? Dari stylenya berubah nggak? Berubah. Udah encok tuh. Udah mulai kerasa ya. Soalnya, aduh, lu kalau ada di eranya mereka ini, khususnya basisnya ini, khusus Son ya, basisnya, aduh nggak ada yang bisa main. Gua kebayang kalau Dado misalnya ya, basisnya Sol Ego tuh main kayak begitu, aduh, Satu lagu udah berhenti. nggak bisa bangun. Satu lagu udah Jadi berhenti. udah rubah tuh ya. Sudah, Gaya, pasti. gaya permainan udah berubah juga. Ya udah pasti rubah. Kita ngikutin yang era sekarang lah gitu. Tapi kangen loh, Kak. Tolong lah jangan Encok, dihilangin. Nanti di video klip ada video klip. Nah, Di video klip ntar. iya, Ada rubah soalnya kan? Kalau dulu kan begini, Iya. kalau sekarang begini. Oh. Ini harus ada syaratnya. ada sandaran. Ada sandaran. Faktor. Oh, faktor. Tapi gila ya, anak muda-muda banget ya. Gokil. Nggak awet muda. Iya betul. Karena di kuncinya bermusik katanya Iya, ngeband. Kuncinya bener, ngeband bener, gitu. bener. Abah tuh karena apa aja. Iya ya. Tapi Om, EP-nya ini ntar kebanyakan siapa yang bikin materinya? Apakah bareng-bareng dari lirik dan musiknya atau ada bagiannya lirik mah gua deh, musik gua deh gitu. Ada gitu nggak pembagiannya? Lirik sih dia ada 3 lagu ya. Iya, 3 lagu. Yang 5 lagu dari gua, musik ya gua bikin dulu awalnya. Hah? Berarti kalau kalian bikin lagu tuh kalau lagi workshopnya nyari nada dulu kah atau lirik dulu biasanya? Gua sendiri nyari riff dulu kalau Ragazi. Riff dulu. Tapi yang aneh di Ragazi nih, kadang-kadang gua dapet riffnya dari mulut doang. Gitu, dia biasa jek 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 gitu. Itu gua rekam. Oh berarti tadi tuh Oh, udah benar. Iya. Nah itu lagi di jalan gua rekam di handphone, Iya. sampai rumah baru gua cari tuh. Nah, Oh ini baru jadi urutannya, habis itu baru gua coba bikin liriknya. Cuman emang berat sih kalau udah gaji lirik ya, karena gua ngehindarin banget tema cinta ya. kenapa emang? Ya nggak bisa masuk lah kalau musiknya gitu. Iya, iya. Siapa Agak tahu kan susah. udah Agak susah Iya. ya, susah. Jadi banyaknya tema yang diangkat. Sedangkan dari dulu kan tema-tema yang diangkat itu biasanya yang pasaran lah, kita nggak tahu kan, entah itu cinta di band yang dulu atau yang kehidupan sehari-hari. Nah ini lebih ke sekarang Udah lari lebih dari- harus tentang apa? Go Green ya kemarin ya, yang bisa itu kan Go Green. Terus kemarin Adi juga ngobrol, Oh green lah. Ini Green Band, beda. Oh, Green Band. Ada lagi. Tetap bawahnya. Brigata, yo iya. Terus, yoi. Lanjut. Malah sekarang bikin lebih ekstrim ya. Kayak kemarin Adi kasih masukan, kasih lirik sen kanan belok kiri. Sen kanan belok kiri nyeritain ibu naik motor kan. Nah itu bisa jadi lagu gimana caranya liriknya. Lebih ekstrim, jadi gue belajar juga tuh dengerin band yang agak nyeleneh. Kan banyak nih band-band indie yang nyeleneh juga yang tapi enak gitu. Itu gue dengerin pasti biar bisa gitu keluar dari tema yang biasa gue bikin gitu. Termasuk musiknya juga keluar jalur kan. Iya. Berarti lo agak bingung gak sih Om kayak ini lagu buat band yang satu, ini lagu buat band yang ini gitu. Dipisahin. Ngebagi-bagi ini ya maksudnya ngebagi kayaknya kalau gue bikin musiknya kayak begini, ini buat band yang ini Iya, deh gitu. itu pasti. Pasti. Karena ngikut karakter si personil ya. Kan yang dua, satunya yang dua nih
apa? Popang, pang lah ya jadinya. Pop lah, Satu pop. pop banget. Yang satu pang, yang dua pang. Yang 2 pang, yang satu lagi ini Ini campur nih. Iya. Kaos semua gue masukin sini. Nah, iya. Nanti Bongkar di sini ya. bagian doang kan. Gak pengen di itu duetin nanti band lo yang itu yang pop sama ini sama Om Desno digabungin ada featuring itu nggak ada rencana? Belum sih kayaknya. Bingung ya, ntar tag gitarnya bingung ya? Agak susah. Jadi kita manggung nggak turun gitu. Iya 3 gitu, nggak apa-apa. Ini dia klik. Kalau Ragaji ini ada kayak latihan rutin gitu nggak sih? Nggak dijadwal sih, tapi ya kadang seminggu ada latihan. Oh gitu. Paling temu kangen aja. Namanya Temu kangen, yang penting tadi kata Aldi ngopi yang penting Kalau sampai minggu subuh. hampir tiap minggu. Sampai subuh. Kalau minggu. Hampir tiap minggu. Soalnya waktu pas yang kemarin terakhir manggung yang di alun-alun itu rame banget kan? Sebelum Opik sebelum sih? Momonon ya terakhir itu rame banget gila. Gue nonton juga apal semua dari awal sampai terakhir. Gokil lu emang. Cinta banget lu ya. Ragazi Friends gua. Emang iya nama sebutan. Baru gua bentuk tadi. Kayaknya enggak. Gua ketuanya, gua tadi gua bikin Instagramnya. Ragazi Friends namanya. Ragazi. Gak kepikiran, Om Cem gak kepikiran bikin gak apa-apa Om kita. Gua kasih namanya Ragazi Friends namanya. Enggak ada serem-seremnya. Ragazi Friends, tadi bikin kaos di Brigata, Ragazi Friends. Yoi. Ya kan? Gokil. Karena Om di Brigata ini gak cuma bisa jersey ya kan? Betul. Bisa kaos-kaos tuh kan. Di Brigata udah ada apa aja tuh? Momonon. Banyak Momonon. Terus band lu apa? Solego. Soligo. Iya. Apalagi bang? Banyak drum. Drum. Aktiva. Band lu apa lagi? Banyak. Ya semua isinya kan. Banyak juga. Saya wawancara. Jangan ditembak ke sini. Tuh bisa pokoknya nanti kalau Ragazi Friends kan mau bikin kan. Jadi beneran jadi ntar Ragazi Friends. Emang iya namanya Ragazi. Bisa bikin ntar mau bikin jersey di Brigata bisa. Iya, bisa Di mana banget Instagramnya? dong. Instagramnya di Brigata atau di sini. Brigata Indonesia benar. Yoi. Atau Kurvatex bisa. Yoi. Di Shopee-nya ada karena tiap hari ada diskon di Shopee-nya tuh ada. Nah, Ya. harus belanja pokoknya tiap hari. Betul, lihat sebelah juga tuh. Nah. Kelihatan nggak Pak tadi? Kelihatan kan? Oh, nih itu. Oke, iya. Baik lagi ke Ragazi. Berarti Ragazi semenjak comeback di tahun 2023 udah banyak panggung pastinya ya. Nah, yang paling berkesan deh selama manggung sama Ragazi. Ini hitungannya tahun 2023 aja Om ya? Iya. Karena kan baru mulai comeback ya. Dari 2023 sampai sekarang yang paling berkesan. Satu-satu deh dari siapa? Dari Om Berli dulu. Boleh. Kalau yang paling berkesan tuh di BCF ya. BCF ya? BCM ya. Karena Karena event 1 tahun sekali ya kalau nggak salah. tahun 2 kali ya. Tahun 2 Kalau kali. puasa biasanya enggak ya? Puasa. Puasa. Hardcore nggak boleh biasanya kan. Kemarin aja boleh kemarin kan. Emang iya. Biasanya nggak boleh. metal. Boleh. Boleh Mas. Ragazi itu adalah salah satu band lokal yang dapat jatah check sound. Band lain nggak? Oh. Saking kerennya. Iya. Gokil. Karena yang dapat check sound di ya BCF itu kalau band lokal itu yang kualitasnya harus yang di atas. Yang di atas. Gokil. Jadi Gokil. yang band lain nggak dapat, dia dapat. Iyalah, dari 98 loh. 98 gokil. Gile aja kan itu kan. Yoi. Ancep. Lanjut. Kalau gua pribadi pas di Langsan, pas sama Mas. Pas Om FM, yoi. Oh main gitu dia? Oh iya tahu gua. Itu lebih intimate lagi, lebih dekat kan Intimate, si panggungnya sama penonton ya. Oke, Lebih kena. Lebih kena ya. Oke. Langsung lanjut Om. Langsung sih. Langsung sama ya. Pas More FM juga tuh waktu itu. Oke. Misal Kalau gua BCF sih. BCF ya. BCF acaranya juga mungkin lebih Lebih luas gitu. gitu. Cuma terakhir BCF kemarin ya alhamdulillah yang Hmm. paling ini tuh. Pertama ya beneran. Udah berapa kali berarti? Ada 3 kali, 4 kali? Tiga. 3 kali ya. Langganan berarti. Hampir setiap ini ada terus. Masih ada ya? Sampai bosen gua manggil-manggilin. Iya. Terakhir Tekel ada nggak band tekel terakhir itu? enggak, tekel mah ini penadah dia. Masukin band mulu pakai indikator. Itu dia tuh, penyalur dia. Agency betul. Udah naik jabatan berarti dia. Betul. Dari anak band jadi agency. Sampai yang terakhir Ragazi manggung sampai hampir gua panggil tadi kemarin. Iya. Manggung terus dia keren. Ini Ragaji bisa ada di sini juga karena tekel. Tekel, betul. Gokil. Thank you. Ini kalau yang nggak tahu lebih cocok kan jadi agency daripada jadi anak band. Iya. Berapa persen ya? ada ininya pembagiannya ya. Ada potongan ternyata. Ali, terakhir di.
BCF yang terakhir kemarin. BCF terakhir ya? Oh iya, yang Momonon sih ramai banget sih kemarin ya. Sampai gua kemarin yang di terakhir, kan gua pakai jersey, pakai merchandise Momonon dari Brigata kan. Sampai diminta sama penonton. Sampai gua lempar. Gara-gara lu pakai itu. Iya. Kacau, gua dia minta minum, gua nggak ada. Gua kasih baju akhirnya. Gua baik banget sih lu. Lu minta lagi ya? Minta lagi. Tapi alasannya boleh ngasih alasannya nggak sih? Boleh. Alasannya boleh, kenapa? Alasannya sih udah paling lepas lah, karena udah setelah berapa kali manggung udah di luar kepala. Oh, udah mulai relax ya. Emang ini tahun berapa? 2024 sih kalau. Oh, 2024 gabung, berarti baru setahun lah ya. Kurang lebih setahun. Dan yang paling utamanya karena di BCF terakhir kita pakainya Nah, Brigata. Masuk. Ngomongin lagi ya. Energi Manggung paling dekat kapan? Bang Daniel. Tenang, diperpanjang gara-gara Aldi doang yang dapat, yang lain enggak. Tapi emang belum ada kan, sebelumnya juga nggak pakai. Iya, belum. Oh gitu. Baru pertama di endorse. Support ya. Oh iya. Pribadi BCF baru. kemarin kita pakai brand. Sebelumnya belum ada brand. lebih pede manggungnya. Oh gitu. Apalagi kalau dapat 3. Iya. 2. Iya, banyak. Lebih pede. Energinya serasa bertambah gitu. Oh, Kalau gitu. kenapa gua bos besar itu ngasih 2? Karena beliau tahu. Kenapa? Ya kan drummer paling banyak nih. Iya. Jadi kalau lagu ganti. Iya. Yo. Makanya bajunya Brigata ya. Iya loh. Bapak ini bisa ya. Pinter menjilatnya ya. Lalu tadi Lancer, BCF, yoi. Iya. Berarti terdekat, proyek terdekat apa? Rilis single, EP? Video klip ya? Belum mulai proses. Udah siapin tanggalnya kapan? Oh, nggak ada. Di sini nggak bisa nih kita syuting. Bisa. Kemarin udah ada Hari Saso ya, Iya. sama LB. Iya. Nanti gabung aja collab lah, nggak apa-apa bertiga bikin video klip sini ya. Om Modelnya VPN juga tuker-tukeran. kan? Hah? Modelnya tuker-tukeran. Iya, nanti Saso mainin Ragazi. Iya. Begitu aja. Ragazi nge-rap bentar. Iya. Ya boleh. Boleh. Kita kawin-kawinin aja. Boleh. Terus kalau misalkan bikin lagu tadi kan udah dibagi-bagi ya, Om Reki sebagai yang bikin gitar biasanya kan. Inspirasi lagunya dari mana liriknya? Kan biasa kalau hardcore gini kayak politik gitu ya. Kalau gua pribadi Facebook sih Om. Facebook? Iya kan. Oh, forum jual beli nggak? Gue lebih sering lihat berita di Facebook. Iya. Nah itu kadang-kadang kalau lagi lihat itu muncul tuh buat ide lirik segala macam dari situ. Dari lihat berita-berita. Kalau misalkan kayak kritik-kritik gitu biasanya ada nggak sih? Yang dimasukin gitu ya? Ada Juga ya? Ada. Soalnya biasa kan gitu kan, kalau band-band punk, band-band metal, hardcore itu kan masukin kritik-kritik sosial, betul gitu. Bener. Biar lebih ini ya, berasa gitu. Betul, biar ada yang dibawa ke panggung kan. Kalau lagu-lagu yang sudah jadi ini sekarang nih sebetulnya udah beragam sih. Ada satu lagu juga yang kolaborasi sama dua band, dua genre. Jadi satu lagu itu tiga genre gitu kan basisnya. Satu lagu, Udah rilis, satu lagu? udah rilis. Judulnya Pemenang. Pemenang. Itu empat grup ya, empat ini Arkaistrom, Tongkat Kayu, sama Siva Kusuma. Oh, Siva Kusuma kelas 6 kan? Nah itu judulnya Pemenang. Nah itu temanya itu untuk membangkitkan rasa membantu pemenang dalam diri, pemenang dan lain-lain untuk motivasi aja. Iya. Gua tahu tuh yang itu yang Frasa. Manusia. Frasa ya bener kan? Oh iya, gua sempat lihat tuh yang Frasa itu. Rasa. Kel, lo tau gak Kel? Kok ganti? Mana dia? Serius. Kok ganti? Kalau udah usia nih jam-jamnya kayak angin. Lu berbangun. Frasa udah bisa Frasa. Pemenang tadi lagunya bisa didengar Spotify? Udah ada. Udah. Ya. Udah. Nah, itu harus dicek tuh. Pemenang. Kalau yang lainnya tuh ada yang tadi politik, judulnya apa? Nggak apa-apa, spill aja. Judulnya Usang itu politik. Samir. Palestina juga ada. Palestina juga untuk kemanusiaan ada. Iya. Untuk apa namanya tadi? Lingkungan. BM gitu. Yang jauh? Ya kebetulan agak beragam lah. Iya. Cuma tadi ya sudah menghindari lirik cinta untuk Ragaji. Iya, nggak bisa kalau cinta kayak buat Agak susah gitu ya. Nih, Ajep, jangan diem aja dong. Ayo Ajep. Nih, dengan bawain Boleh, tadi dapat ya, itu, dapat. pastinya tadi tantangannya ada. Nih, lagunya, teman.
bawain genre yang baru ini, kesulitannya juga pasti ada. Dapat. Cuma semangatnya ini kenapa masih mau fight gitu dengan perubahan konsep dan lain-lain ini? Ya, gua sih istilahnya apa? Yang sekarang tuh lebih ke keluarganya tuh lebih kena. Oh yang ini. Iya, yang sekarang Yang sekarang ya. Oke. Terus dari musik juga kan lebih fresh. Pokoknya lebih keluar jalur sih kalau menurut gua ya. Iya, iya. Musik gua tuh bukan di situ, tapi gua sendiri harus bisa mengikuti kan. Kejadian sekarang. Kalau- Kalau popokin lagu tuh sih sama Abah nih. Apa ya? Dia lebih ke Korn sih. kalau Lebih ke dia. Korn ya? Iya. Oke, Slipknot gitu Iya, juga Slipknot, sama ya? Korn dia. Berarti influence lebih ke Korn, Slipknot Oh, gitu. iya. Kalau POD itu termasuk nggak ya? Yodi masuk. Masuk juga ya? Masuk. Dia. Oke. Tapi tadi kita nggak nanya soal awal bikin. Si Ragazzi itu tadi berempat. Bikin awalnya tuh kenapa? Om Chat bikin Ragazzi itu awalnya kenapa? Tahun 98 itu. Nih yang bikin nih. Oke, Om Werdi. Kenapa awalnya bikin Ragazzi dulu? Oh, ternyata. Kerusuhan. Karena kerusuhan. Emang iya, betul. Oh iya kapan? Kerusuhan. Terus gimana? Tukang kayu aja, tukang kayu. Gergaji. Iya lah. Gergaji. Kebanyakan lihat tukang kayu. Iya lagi. Nah sih, jadi itu spontan aja sebenarnya. Maafin ya. Lanjut. Malum. Iya. Jadi Ragazzi itu memang namanya spontan sih. Jadi ulang lagi. Jadi kita Lupa, berempat, lupa. nah kita berempat kan sebenarnya saudara semua, saudara sepupuan, punya mungkin ya punya bakat masing-masing gitu ya. Jadi coba apa menyalurkan bakat kita di keluarga, dan itu juga akhirnya sama-sama punya sense musik yang sama gitu. Akhirnya kita bikin grup, nah dengan nama Ragazzi ya. Ragazzi mungkin tadinya coba raga dan jiwa gitu ya. Yo, iya, gitu. Ragazzi. Jiwa ya. Nah, dia aja baru tahu tuh. Aldi baru tahu. Tahu deh. Raga dan jiwa. Apa? Orang digaji. Ya, enggak. Bisa juga sih. Dalam bahasa Sundanya mah mungkin opat raga jadi hiji. Opat raga jadi. Kita kan berempat oh ya. Oh, ada lagi tuh. Karena di Sunda sadaya. Yes. Jadi banyak filosofinya ya. Keren. Berarti dari awal emang Om Erdi mikir untuk hardcore dari awal emang. Iya, dari awal sih kita udah lebih ke kayaknya hardcore. Ya karena sense-nya hampir sama ya, ada yang hardcore, ada yang metal gitu kan. Kayak chat nu metal, hip metal gitu kan. Kita coba gabungin, akhirnya ya bisa nyatu gitu. Iya. Ya, Enggak ada yang ngepop tuh dari keluarganya. Alhamdulillah ada. Kira-kira yang ngepop nih. Ada. Tapi minder kayaknya. Akhirnya kita coba ikut festival gitu kan. Nah, itu yang pas ikut Jawara tuh gimana ceritanya tuh? Nah itu juga sama sih, ikut festival juga kan. Nah, 2002 tadi ya? 2002 itu dipilih kan dari sekian grup band buat recording gitu. Iya. Akhirnya kita alhamdulillah masuk ya bareng sama ya abang-abang yang udah kayak di apa itu kan Pop di Sofit, Pop Sofit ya. Sofit ya. Sama satu lagi kan Nyamuk besi ya? Enggak. Enggak ya? Ada speaker Aku sama Speak loh. Iya, belum. Iya. Iya. Speak loh. gitu. Berarti Jadi buat yang belum tahu nih Jawara tuh berarti kompetisi musik yang gimana? Senasional atau Sebantan. Sebantan? Oke, berarti kompetisi Sebantan yang Bikin dia kompilasi. kompilasi seleksinya gimana tuh? Main festivalan kah atau emang ditunjuk atau ngirim demo waktu itu? Main festival langsung. Masuk festivalan, berarti Festival dipilih. zaman dulu banyak festival kayaknya. Festival Di- dulu ya. Di Gelanggang aja. Di mana? Iya, Iya, di iya. stadion. Oke, berarti masuk festival si Jawara itu ya. Jawara. Lagu apa dulu yang dimasukin itu? Mimpi Tadi kosong. tuh yang mimpi kosong. Mimpi kosong. Mimpi kosong teh itu kan sih deng deng det, itu kan sih. Gua masih hafal men. Gua juga hafal Mimpi Kosong. Deng deng det, deng deng det. Dari C, mulai dari C kan, dari C. Enggak, minor. Tapi Mimpi Kosong udah di tag ulang belum?
lagunya. Spotify kayaknya belum ada ya? Belum. Tapi udah ada rencana masuk dirilis juga ulang lagi enggak? Enggak sih. Enggak, Iya. karena udah beda Beda. era, udah Oh, beda oke. genre juga mungkin ya. Oke, berarti waktu itu awal masuk di Jawara sempat, abis itu sempat ngerasain juga gigs yang di gedung-gedung partai juga sempat ya? Sempat ngalamin nggak regis, main siang, terus share tiket gitu? Ngalamin gua. Om Riki pernah? Gua pernah. Sama band yang mana? Dulu mobil hardcore. Enggak, Orang gaji bang. Orang aja sih enggak. Gaji bang. Ada sih nggak ya? Gua dulu kayak gitu gua. Raganya itu kayaknya lahir langsung top. Iya, band gua nggak pernah dulu. Masa gua main disuruh bayar? Gaji itu terlahir karena mimpi kosong itu. Mimpi Tapi kosong, lebih ya. dikenal di luar negeri sih Dream Blank. Dangdip. Lebih singkatnya ngeblank ya. Iya, kayak Diva ngeblank. Iya, teng gitu ya. Terakhir berarti kan tadi rencana rilis EP belum tahu ya kapan ya? Belum sih. Kalau MV-nya videonya kira-kira Dalam waktu dekat sih. dalam waktu dekat ya. Dan tahun ini masih kubur. Bocoran konsepnya dong boleh nggak? Apa Pak? Ada lagu apa yang dibikin video deh? Ada sih ya itu yang. Oh yang mau rilis ini ya, yang mau Iya. rilis ya. Oke. Yang Berarti Itu kemarin, nggak apa-apa sebutin bisnis. Iya agak musiknya agak popang juga ada Agak pangnya popang. juga sipil. Jangan kolaborasi lagi. kolaborasi ya pokoknya. Iya, Oke. dengan karakter Collab, vokal collab. Acep juga. Mhm. Terakhir deh kalau misalkan teman-teman pengen ngundang Ragazi gitu ya ke acaranya, boleh ada kontak personnya mungkin di Instagram Nah, atau penting tuh. Spotify boleh dipromokan. Instagramnya apa namanya Instagram? Instagramnya di xrgzyx. XRGZYX tuh bisa di follow atau Spotify-nya Sama RGZ. RGZY tuh ada 2 lagu yang aku sama bisa ya. Iya. Sama yang tadi Frasa Musik Pemenang tuh juga ada tuh di Spotify. Yoi. Yoi. Terus? Keren banget nih. Ini deh terakhir harapan untuk Ragazi deh ke depannya. Mulai dari Aldi dulu yang paling muda deh. Nah, Harapan sih tetap kayak gini terus. Tetap berkeluarga seperti ini ya. Pokoknya terus pokoknya mau kita makin tua makin tetap semangatnya masih kayak sekarang Betul. gitu. iya sih enak masih muda. Iya betul. Dia main 10 lagu masih kuat kan. Iya. Yang lain nggak tahu. Nah, nih kalau mau lu bagian gitu sekarang. Keren kan? Gantian sama RT. Boleh teruskan regenerasi ya. Iya. Yoi. Misal, harapan ke depan untuk Ragazi boleh. Apa ya? Mungkin terkesan klise ya. Kalau harapan sih pengennya gitu Ragazi ini berkembang lagi, tapi dengan misi dalam arti menyatukan seluruh elemen mau musisi, genre atau pemusik, pemain band reguleran bahkan ya kan, bisa main di reguleran Ragazi mau. Emang iya. Emang iya. Tiba-tiba Ragazi bawain mahal ini nanti. Reguler gua ngomong kayak gitu. Oh, berarti ngajak collab sama MNM. Ya itu salah satunya karena kan musik salah satunya pengen mempersatukan local heroes, local band yang bisa go internasional atau go ya nasional. Setidaknya Lebih dikenal lebih banyak band orang. lokal yang bisa membawa semua teman-teman juga bisa dikenal di nasional gitu. Itu sih. Karena itu juga kita menganut dalam arti menganut kepercayaan. Dia ngomong sendiri, dia komenin sendiri. Terus diem aja padahal. Gitu. Iya. Genre apapun ya kita bisa nyatu. Iya. Dengan kolaborasi itu ya. Kolaborasi itu gitu. Dengan warna baru, warna apa ya mereka mengkategorikan genre ini ya itu Iya. hak mereka. Cuma Malah fresh jadinya ya. musik kualitas dari RGZY ini gitu. Lanjut. Om. Memang umur tidak bisa berubah. Oh iya. Kalau baunya angin. Kalau gue sih kedepannya Iya, yang Pak. pasti tambah solid sih ya. Cuman itu aja sih. Harus sering ketemu. Kalau gue prinsipnya ngeband nggak mau cuma sekedar ngeband ketemu pas manggung doang gitu ya. Nongkrong-nongkrong tetap ya. Bukan ngeband tuh menurut gua. Hmm. Yang menurut gua ngeband ya kita harus kumpul meskipun nggak ngapa-ngapain harus terus. Ya, ngopi-ngopi doang lah. Itu perlu. Main capsa gitu kan. Makan sebilang bro. Lebih keluarga gitu. Untuk kedepannya ya mudah-mudahan bisa lebih solid, Lebih solid. kumpul lagi sih. Iya. Itu aja. Ngumpulnya di mana, Pak? Di rumah. Jualan apa, Pak? Sebelah. Sebelah Bunda Geboy.
Bunda Boy. Jawab benar, jawab Apa? Aman, aman. Kalau mau beli handphone di mana, Pak? Beli handphone di kantin. IG-nya apa? IG-nya apa sebelah tadi? Sebelah Bunda Geboy. Sebelah Bunda Gebo itu ada. Sebelah Bunda Geboy. Iya. Oh, di juga nih. Lanjut Om. Ya dari gua sih mudah-mudahan tambah solid, tambah kuat kekeluargaannya dan mudah-mudahan bisa menjadikan contoh hal yang positif buat adik-adik semuanya. Musik. Mantap. Oke. Kamu ada jangan sesuai kamu. Tapi kamu ya? Iya. Masih sasar gitu. Link apa dong? Link apa? Link foto, link foto. Lanjut Om. Nah, Ya, untuk, dari saya sendiri harapannya sih untuk Ragaji lebih banyak berkarya lagi lah sih untuk ke depan biar supaya ke depan juga bisa lebih berkembang, lebih solid lagi, ya mungkin lebih keluarganya lebih erat lagi lah, itu aja sebenarnya. bukan dong. Pokoknya sukses buat kalian ini, kita tunggu ntar MV-nya terbaru ya, musik video terbaru, terus juga EP dan single-nya kita tunggu-tunggu pokoknya. Sama ntar kalau kita mau bikin video kita ikut. Yoi, kita diajak dong. Sama rilis EP juga kita siap untuk memandu acara boleh. Oh, cocok. Boleh lah pokoknya kita bantu. Sukses untuk Ragaji pokoknya tunggu semua kalian. Thank you. Oke. Pokoknya jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe, untuk like, komen semua, pokoknya share video ini kalau misalkan udah tayang langsung ke sosial media lo, jangan lupa tag ke @brigarindonesia, Apalagi Arfi dan juga Kurva Text. Oke. Yoi. Terakhir, Kurva Text Podcast.